Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih sehat, kita masih sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih sempat untuk mengikuti pengajian dalam rangka menambah ilmu, menambah iman, agar supaya amal kita lebih benar, ya. Amal kita lebih sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah bahagia, insya Allah sepekan lagi kita akan puasa. Sekarang hari malam Jumat, ya. Insyaallah malam Kamis yang akan datang kita akan mulai sholat tarawih, dan hari Kamisnya kita akan berpuasa. Kita sudah paham, sudah hafal ayat kewajiban puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba 'alaikumussyiyam, telah diwajibkan, telah difardukan pada kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ingin saya sampaikan, ada beberapa orang yang boleh tidak puasa, ya. Beberapa orang yang boleh tidak puasa. Pertama adalah mereka yang wajib mengganti di hari yang lain. Pertama adalah kelompok orang yang tidak puasa tapi wajib mengganti di hari yang lain. Pertama adalah orang yang sakit, ya. Orang sakit yang bagaimana? Orang yang sakit yang tidak mampu berpuasa, atau kalau berpuasa tambah parah sakitnya, mau napasah tambah saraf sakit. Nah, yang ketiga, kalau berpuasa sembuhnya semakin lama. Banyak orang yang sakit, kalau berpuasa semakin parah atau semakin terlambat, semakin lambat sembuhnya. Ini yang pertama, jadi orang yang sakit, ya. Kemudian yang kedua adalah musafir, orang yang bepergian, ya, orang bepergian. Ini ada dua macam. Ada orang bepergian itu orang yang kuat puasa. Jadi orang yang bepergian kuat puasa. Ada orang bepergian tidak kuat puasa. Kalau tidak kuat puasa ketika bepergian, maka harus berhenti, tidak boleh puasa. Kata Nabi, kalau orang bepergian tidak kuat puasa, kemudian menguat-nguatkan puasa, maka telah durhaka kepada Rasulullah SAW. Jadi ada dua jenis musafir, ya. Dua jenis orang yang bepergian. Pertama adalah orang yang kuat puasa ketika pergi. Kedua, orang yang tidak kuat puasa ketika bepergian. Kalau tidak kuat puasa ketika bepergian, maka dia harus berhenti, tidak boleh puasa.
Kalau puasa sengaja menguat-nguatkan pada tidak kuat, maka termasuk durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan saya gitu. Kalau orang bepergian kuat puasa, boleh pilih. Boleh dia puasa, juga boleh tidak puasa. Kata Nabi SAW bahwa tidak puasa itu bagi orang berpergian termasuk rukhsah, keringan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diambil bagus, andaikan puasa tidak apa-apa, kata Nabi. Jadi ada dua orang yang musafir. Pertama, kalau tidak kuat maka harus berhenti dan mengganti di hari yang lain. Kalau kuat ada dua pilihan, boleh ia puasa, juga boleh tidak. Inilah Islam ya, sangat sangat toleran terhadap pemeluknya. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberi satu jiwa melainkan menurut kesanggupannya. Allah berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit, ya, sakit, kalau puasa tambah parah, kalau puasa semakin lambat sembuhnya, kalau puasa tidak kuat, aw ala safarin, atau bepergian, ya, bepergian, maka fa iddatum min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Nah, dalam istilah fikih disebut dengan qadha, ya, qadha, mengganti puasa di hari yang lain ketika tidak puasa karena sakit atau karena bepergian. Kemudian termasuk juga dalam kategori ini adalah wanita yang sedang berhalangan, ya, sedang haid. Juga wanita yang sedang nifas, ya, sedang nifas, habis melahirkan, ada darah, namanya darah nifas. Darah nifas adalah darah haid yang tertahan ketika hamil, dan ketika melahirkan keluarlah darah itu sebagai darah nifas, ya. Aisyah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kami para wanita, ya, yang sedang haid atau nifas diperintahkan mengqadha puasa, mengganti puasa di hari yang lain. Wa la nu'maru bi qada'is shalah, dan tidak diperintah mengqadha atau mengganti salat. Inilah ucapan dari Aisyah dalam riwayat Bukhari, menunjukkan bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh puasa dan tidak sah puasanya andaikan berpuasa. Dan jangan di pola-pola, ya, engkau terus apa saat suntik wilayah tak haid, ya. Ya, itu fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wanita yang sedang haid itu tidak boleh puasa dan tidak sah andaikan berpuasa. Juga yang sedang nifas, ya. Itu yang pertama. Satu adalah orang yang sedang sakit. Kedua adalah orang sedang bepergian, musafir. Ketiga, wanita yang sedang haid. Keempat, yang sedang berdarah nifas. Mereka tidak puasa tapi mengganti di hari yang lain sebaik yang ditinggalkan. Dalilnya adalah firman Allah, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang membayar fidyah. Fidyah artinya tebusan, ya. Siapa mereka itu? Pertama adalah orang yang sudah tua dan tidak kuat puasa. Tidak kuat, ya. Mungkin kuat kayak bahasa. Ya, orang yang sudah tua dan tidak kuat puasa karena sudah sangat tua. Itu pertama. Kemudian yang kedua adalah wanita yang sedang hamil kalau khawatir membahayakan dirinya atau janinnya, anaknya dalam kandungan. Satu orang tua yang tidak kuat puasa
Kedua, perempuan yang sedang hamil kalau khawatir membahayakan kepada dirinya, kepada anaknya. Ketiga adalah wanita yang sedang menyusui, juga kalau khawatir bahaya kepada dirinya atau anaknya. Kalau sehat ya tidak apa-apa. Keempat adalah orang yang memang pekerjaannya berat. Tandi kelakuan boleh, mau tak laku tak madeng. Nggih. Mau tak laku tak bisa madeng, tak bisa maring madeng ke keluarganya. Berat kelakuannya. Memang berat. Ijek laku, Pak. Mau tak laku tak madeng. Nggih. Orang yang memang pekerjaannya berat dan itu sudah pekerjaannya, tak punya pekerjaan lain. Tengok nabe iki contoh nggih. Ada yang mengatakan pekerja tambang ya. Ada yang kerja tambang dan itu sudah pekerjaannya ya. Nah. Kemudian yang kelima, orang yang sakit terus ya, orang yang selamanya memang sakit sehingga tidak bisa puasa. Citong orang yang sudah tua dan tidak mampu puasa. Kedua, perempuan yang sedang hamil takut bahaya kepada ibunya dan anaknya. Ketiga, orang sedang menyusui khawatir bahaya kepada dirinya dan anaknya. Keempat, orang yang memang selamanya kerjanya berat dan tidak punya pekerjaan lain selain itu. Kemudian yang kelima adalah orang yang terus sakit ya, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Yang keenam adalah orang kalau puasa sakit. Ada itu ya. Orangnya masih muda ya, masih muda kayak mau puasa sakit, ada seperti itu. Pernah ada di Lumajang itu kalau zakatnya Masya Allah, tapi ketika puasa pasti sakit ya. Nah, inilah diantara orang yang wajib membayar fidyah. Apa bentuk fidyahnya? Sebagian ulama mengatakan fidyahnya adalah kalau sehari tidak puasa maka satu hari memberikan, kalau di ayat memberikan makan satu orang miskin. Ukurannya adalah kalau di sini memberikan makanan pokok, yakni beras, mau bisa beras semapan gitu. Jangan kalau makan sendiri berasnya bagus, kalau fidyah berasnya sejuba empon. Itu tidak sesuai dengan tuntunan gitu. Jadi satu hari tidak puasa maka dia memberikan beras senilai 6 on. 6 on ya, setengah kilo lebih gitu. 6 on ya, 6 on. Jadi kalau misalnya sebulan tidak puasa tinggal mengalikan. Bon seareh 6 on maka 10 areh 6 kilo. Sebulan 12 kilo. Niko fidyah bagi yang tidak puasa sebulan. Ya. Gimana? Nah, niko sebagian ulama mengatakan itu juga 6 on beras. Cuma ada juga sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas ini karena sudah tua dan tidak kuat puasa, maka dia kumpulkan 30 orang dikasih makan sampai kenyang. Saya tahu. Jadi terserah, kalau ahli fikih mengatakan 6 on satu hari. Kemudian tapi sahabat Anas bin Malik itu pernah karena sudah sangat tua, tidak kuat puasa, maka dia kumpulkan 30 orang miskin dan diberi makan satu kali sampai kenyang. Membuat roti campur kuah, yang di Arab seperti itu ya, membuat semangkok besar roti campur kuah, ngundang orang teluk 30 orang miskin dan dikasih makan sampai kenyang. Wa'as ba'ahum, dan mengenyangkan mereka. Terserah, tinggal pilih, ini longgar ya. Apakah ikut pendapat ahli fikih sebulan 12 kilo
atau nguncen orang parengin madang sampai kenyang. Terserah caranya, atau mungkin tiap hari ngasih makan orang miskin satu. Ya.